Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cindy Nur Rahmadani. Dalam video ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari tentang switch. Yuk simak videonya. Oke, di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai IP address, subnetting, network model, network fundamental, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mengenal mengenai MAC address. MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan, network, interface card atau NIC. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Heksadesimal itu angkanya dari 0 sampai 9 dan hurufnya itu ada A yaitu 10, B yaitu 11, C yaitu 12, D yaitu 13, E yaitu 14, dan F yaitu 15. Nah, biasanya ditulis dalam format 6 pasang karakter seperti ini: 00.2, 1A, 2B, dan seterusnya. Setiap jaringan, baik laptop, smartphone, router, maupun printer, memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. MAC address berbeda dengan IP address. Jika IP address merupakan suatu alamat dalam suatu perangkat komputer, maka MAC address adalah kode unik dari perangkat tersebut. IP address dihitung secara manual dan logikal. Kalau MAC address sudah ditentukan dari pabriknya, sama halnya seperti kita berbelanja, ada kode barcode-nya. Nah, MAC address itu seperti itu, sebuah identitas dari sebuah perusahaan. IP address berada di layer ketiga, sedangkan MAC address berada di layer kedua, yaitu layer data link. Ini adalah contoh penulisan dari MAC address. 3 angka dari huruf di depan merupakan Organization Unique Identifier, di mana ini merupakan kode unik dari setiap perusahaan. Nah, 3 kode unik ini pasti berbeda di setiap perusahaannya. Jadi, jika kita ingin mengetahui suatu perangkat itu dari mana, kita bisa melihat MAC address-nya. Nah, 3 angka selanjutnya adalah kode unik dari interface yang ditentukan oleh perusahaannya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal mengenai ARP Table. ARP Table adalah singkatan dari Address Solution Protocol Table. Ini adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, dan switch layer 3. Sederhananya, ARP Table adalah daftar list yang berisi siapa punya IP ini, IP-nya berapa, dan IP fisiknya atau MAC-nya berapa. Fungsi ARP Table adalah untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC tujuan supaya bisa dikirim melalui internet. Oke, kali ini kita akan mencoba melihat MAC address di sebuah PC pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita membutuhkan 2 buah PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Nah, kita masuk ke PC 0, masuk ke desktop, dan masukkan IP-nya, yaitu 192.168.1.1. Lalu lakukan hal yang sama ke PC satunya lagi ya. Kita salin, nah kita ganti ininya jadi 1.2. Nah, lanjut kita masuk ke PC 0. Dari PC 0 kita ping ke PC 1. Nah, jika ada tulisan replay from seperti ini berarti sudah terhubung. Nah, kita lakukan hal yang sama dari PC 1 ke PC 0.
Nah, sama ya, reply from berarti tandanya kedua PC ini sudah saling terkoneksi. Jika kalian ingin melihat MAC address dari sebuah PC, kita bisa ketik ipconfig/all lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat MAC address dari PC 1 yaitu 00D0.BA45.763A. Nah, terus bagaimana sih caranya supaya kita tahu MAC address dari PC 0? Nah, caranya kita tinggal ketik aja ARP -A. Lalu enter. Nah, di sini sudah muncul IP address-nya dan MAC address-nya. Oke, sekarang kita buktikan ya, apakah sama atau tidak. Nah, kita coba ketik ipconfig/all lalu enter. Nah, selanjutnya kita bandingkan apakah MAC address-nya sama seperti yang sudah kita ketik tadi. Kita bisa lihat di PC 0 MAC address-nya yaitu 0090.0C9E.D962. Di PC 1 juga sama ya. Selanjutnya kita ketik di PC 0, kita enter terus, lalu ketik ARP -A, lalu enter. Nah, di sini juga sama ya, MAC address-nya bisa kalian lihat yaitu 00D0.BA54.763A. Terus bagaimana sih cara kerja ARP? Nah, pertama kita harus masuk ke mode simulation. Nah, lanjut kita masuk ke PC 0, lalu masuk ke command from. Nah, di sini kita hapus dulu IP-nya menggunakan ARP -D, lalu enter, lalu ketik ARP -A. Nah, di sini sudah kehapus ya IP-nya. Lanjut kita masuk ke PC 1, lakukan hal yang sama kayak tadi untuk menghapus IP-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkoneksikan dari PC 0 ke PC 1 untuk melihat bagaimana ARP bekerja. Kita coba ya menggunakan icon pesan. Kita coba dari PC 0 ke PC 1. Nah, lalu kita klik bagian yang paling atas. Nah, di layer 3 ini berisi IP dari PC 0 ke PC 1. Nah, lanjut kita masuk aja ke ARP-nya. Nah, di sini ada pada layer 2. Kenapa sih gak di layer 7? Karena di layer 7 itu di awalnya seperti kayak TTP. Nah, itu baru dimulai dari layer 7. Nah, jadi MAC address ini dimulai dari layer 2. Nah, di sini juga ada enter to header yaitu 0090.C9E.D962. Nah, kita cek apakah sama yang ada di PC 0. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi 0090 itu adalah MAC address dari PC 0. Nah, di sini destination-nya masih broadcast karena PC 0 ini sedang mengumumkan ke seluruh jaringan siapa yang memiliki IP address ini. Jadi IP address dari PC 1 itu masih belum diketahui. Nah, di sini kita coba play dari PC 0 dikirim ke PC 1. Lanjut kirim lagi ke PC 0. Kirim lagi ke PC 1. Nah, di sini ada tanda checklist, berarti mereka sudah saling terhubung. Nah, lanjut ke ARP yang kedua. Nah, di layer kedua sudah ada MAC address dari PC 1 yaitu 00D0.BA54.763A. Nah, langsung aja kita cek di PC 1 apakah sama atau tidak. Nah, kita bisa lihat ya,
MAC address-nya sama. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada tanda checklist, berarti kedua PC ini sudah saling terkoneksi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan switch. Kita delete dulu kabelnya. Nah, lalu kita tambahkan lagi 2 buah PC. Dan 1 buah switch. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel otomatis ini. Lanjut kita masukkan IP ke PC 2. Kita ganti menjadi 1.3. Nah, masuk lagi ke PC ketiga, kita pakai IP-nya 1.4. Lanjut kita masuk ke switch, masuk ke mode CLI, lalu kita enter, lalu kalian ketik enable, lalu kalian lihat interface apa saja yang sudah terhubung ke switch ini dengan mengetik show interface lalu enter. Nah, di sini sudah ada ya MAC address-nya, yaitu 009.2b77.7301. Nah, coba kita lihat yang lainnya. Di sini kalian tinggal enter aja terus. Nah, di sini juga sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa angka 3 angka atau 6 angka di depannya akan sama karena itu adalah sebuah identitas dari sebuah perusahaan. Nah, di sini kita enter lagi. Nah, di switch juga kita bisa melihat MAC address-nya, tapi sebelumnya kita harus cek dulu IP config PC 2 dan PC 3. Kita mulai dari PC 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik IP config spasi slide al. Nah, ini udah ya. Kita lanjut masuk ke PC 3, lakukan hal yang sama seperti di PC 2 tadi. Nah, sudah ya. Nah, kita lanjut masuk ke switch, lalu masuk ke mode CLI, lalu kita ketik show MAC address table, lalu enter. Nah, karena di sini belum muncul, jadi kita harus ping dulu PC 2 dan PC 3-nya menggunakan icon pesan di atas. Nah, di sini sudah successful. Kita masuk lagi ke switch, lalu kita ketik ulang show MAC address table. Nah, di sini baru muncul 2, yaitu 00 VA internet 4 dan 0090 yaitu VA internet 5. Kenapa baru ada 2? Karena kita belum menggunakan yang lainnya. Selanjutnya kita cek apakah MAC address-nya sama dengan PC 2 dan PC 3. Nah, di sini kita lihat 090 sama ya. Nah, lanjut kita lihat di PC 3 apakah MAC address-nya sama. Nah, ini juga sama ya, 005. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara ARP table bekerja di switch. Kita ubah dulu ke mode simulation. Di sini kita delete dulu semuanya.
Lalu kita kirim pesan dari PC1 ke PC2. Nah, lalu kita klik ICNP-nya seperti tadi, bahwa di ICNP ini ada IP header-nya. IP dari PC1 yaitu 1.2 dan destination-nya PC2 yaitu 1.2. Nah, lanjut kita ke ARP. Nah, di ARP yang pertama itu ada layer kedua, yaitu menampilkan MAC address. Nah, MAC address itu dari PC1. Nah, coba kita cek apakah sama atau tidak. Kita buka PC1. Nah, di sini kita bandingkan. Sama ya, yaitu 00.0.b A54.7636. Lalu kenapa sih di sini masih FF? Karena PC1 ini sedang broadcast atau sedang mengumumkan kepada jaringan-jaringan yang terhubung ke switch siapa yang memiliki IP address dengan 1.3 ini. Nah, di sini kita coba play, lalu kita pause. Dari PC1 ke switch itu umpamanya berbicara bahwa PC1 ini ingin menghubungkan PC dengan IP address 1.3. Nah, lalu switch ini akan menyebarkan ke seluruh jaringan siapa sih yang punya IP 1.3 itu. Nah, kita coba play lagi. Nah, siapa sih yang punya IP 1.3 ini? Nah, kita bisa lihat di PC 0 muncul tanda X. Tandanya dia bukan memiliki IP 1.3, dan juga di PC3 dia juga sama memberikan tanda X, berarti dia juga tidak memiliki IP 1.3. Nah, beda halnya dengan PC2, dia tidak memberikan tanda X karena dia sudah menjawab bahwa dirinya yang memiliki IP 1.3 itu. Oke, lanjut kita play lagi. Nah, karena PC2 sudah mengetahui bahwa PC1 itu ingin menghubunginya, jadi dia mengirim pesan ke switch untuk mereply ke PC1. Nah, lalu di sini kita tinggal play lagi. Nah, karena di sini sudah ada tanda checklist, nah tandanya itu mereka sudah saling terhubung. Oke, kita play lagi. Nah, dia langsung mengirim pesan lagi ke switch. Dari switch dikirim lagi ke PC2. Nah, dari PC2 ke switch, dari switch ke PC1. Nah, di PC1 ini sudah ada tanda checklist dan hasilnya pun sudah successful, berarti sudah selesai. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan di video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!